5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kali ini Sofia akan kembali lagi dengan sebuah cerita yang sangat menarik. Nah, sebelum kita mulai, kita doa dulu yuk. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan bagi seluruh umat manusia. Beliau mempunyai sifat yang terpuji, yang patut kita teladani. Yuk teman-teman, langsung disimak kisah berikut ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bersifat rendah hati dan pemaaf. Tiada terhitung banyaknya cacian dan hinaan yang diterima beliau dari kaum kafir Quraisy. Namun, beliau tetap berbuat baik terhadap orang-orang yang menghinanya itu. Salah seorang yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW adalah seorang nenek tua Yahudi yang kebetulan jika Nabi berangkat menuju ke masjid selalu melewati rumah si nenek. Suatu hari, Rasulullah hendak melewati rumah itu dan nampak si nenek yang sedang menyapu rumahnya. Si nenek dengan buru-buru mengumpulkan sampah dan debu dari rumahnya. Ketika Rasulullah lewat di depan jendela, maka dilemparkanlah sampah dan debu itu. Rasulullah pun terkejut. Namun, ia tidak marah begitu tahu siapa yang melemparnya. Malah Rasulullah mengangguk sambil tersenyum. Assalamualaikum, sapa Rasulullah. Nenek itu malah melotot kepada Rasulullah. Anyah kau, kata si nenek. Keesokan harinya, Rasulullah hendak melewati rumah itu lagi. Dan ternyata, si nenek sudah bersiap-siap lagi melempar Rasulullah dengan kotoran. Kali ini, dia juga meludahi Rasulullah. Namun, bagaimanakah sikap Nabi Muhammad SAW? Lagi-lagi, Rasulullah hanya tersenyum dan berusaha membersihkan pakaiannya. Si nenek menjadi tambah marah karena Rasulullah SAW tidak tampak emosi sedikit pun. Begitulah, beberapa hari Rasulullah lewat di depan rumah nenek tersebut. Setiap kali itu pula, ia menerima lemparan sampah, debu, dan lain-lainnya. Rasulullah tetap saja tidak marah terhadap nenek tua Yahudi tersebut. Suatu hari Rasulullah SAW lewat lagi di depan rumah sang nenek. Tapi kali ini tampak ada yang berbeda. Si nenek tidak terlihat di depan rumah seperti biasanya. Padahal Rasulullah sudah bersiap-siap untuk menyapa nenek tersebut. Tetangga itu lalu menjelaskan bahwa si nenek tinggal sebatang kara dan kini ia sedang sakit keras. Maka dengan segera Nabi Muhammad SAW menuju rumah si nenek yang sedang sakit. Di rumah itu Rasulullah membantu memasak, mengambilkan air dari sumur, dan membersihkan debu-debu di rumah. Si nenek merasa begitu heran melihat ada orang yang berbaik hati membantunya. Ia pun berusaha bangkit dari tempat tidurnya, dan alangkah terkejutnya si nenek ketika tahu siapa sebenarnya orang tersebut. Dan begitu melihat wajah Rasulullah yang sangat tulus merawatnya sewaktu sakit, si nenek itu pun langsung menitihkan air mata. Selama ini, tidak ada seorang pun yang mau merawat si nenek. Akan tetapi, orang yang selama ini dihina si nenek terus-menerus malah menjadi satu-satunya orang yang bersedia merawat si nenek dengan penuh kasih sayang. Si nenek pun segera meminta maaf kepada Rasulullah, sembari terus mengeluarkan air matanya. Pada akhirnya, si nenek mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam dan menjadi seorang muslimah yang taat. Banyak sekali orang yang masuk Islam mengikuti jejak si nenek karena melihat akhlak Rasulullah yang sangat luar biasa ini. Masya Allah, mulia sekali ya teman-teman sifat dan akhlak Rasulullah. Meskipun ada yang berbuat jahat terhadap beliau, tetapi beliau tidak
pernah marah, tidak pernah dendam, dan tetap berbuat baik. Kebaikan beliau akhirnya membuat nenek luluh, dan sang nenek menyadari kesalahannya, kemudian meminta maaf terhadap Rasulullah. Atas hidayah dari Allah, alhamdulillah nenek tersebut masuk Islam. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah yang pertama, menyayangi sesama makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, berbuat baik terhadap sesama. Yang ketiga, meminta maaf apabila berbuat salah. Yang keempat, memaafkan kesalahan orang lain. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Sofia tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.